Shalom, selamat pagi saudaraku. Sate pagi hari ini bertemakan kemerdekaan yang semu. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 9, Galatia pasal 5 ayat 1. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saat renungan ini di-broadcast, bangsa Indonesia baru saja merayakan kemerdekaan yang ke-76. Banyak teman di sosial media mengupdate status dalam rangka merayakan kemerdekaan. Dan beberapa di antaranya ada yang menarik perhatian. Seperti Indonesia tanah air beta. Tetapi itu sebenarnya milik siapa? Sebab saat ini tanah aku tak punya dan air pun sangat mahal. Teman yang lain berkata, mengapa semua orang membuat status merdeka? Merdeka dari apa? Ngapain kita ngerayain kemerdekaan? Toh kenyataannya negara ini belum merdeka. Dengan merayakannya hanya akan menambah luka di hati bangsa. Karena dengan melihat usia kemerdekaan, seharusnya kita sudah menjadi negara maju. Tetapi kenyataannya, Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun, tetapi masih terhitung sebagai negara berkembang dan kalah jauh dibandingkan dengan negara yang usia kemerdekaannya masih muda. Kalimat-kalimat itu bernada sinis, keluhan, dan merupakan ungkapan kekecewaan terhadap keadaan Indonesia setelah kemerdekaan. Hal itu juga menggambarkan bahwa kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan, sebab bangsa ini masih ada dalam kungkungan penjajahan. Mungkin inilah yang membuat beberapa orang merasa kecewa. Berbicara soal kemerdekaan, hal yang sama pun sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Kita telah mengalami kemerdekaan dan kebebasan penuh dari kuasa gelap. Namun di sisi lain, kita menjalani hidup yang tidak sepenuhnya terbuka. Status sebagai orang yang telah dibebaskan dari kuasa gelap itu hanya menempel di kening, yang hanya bisa dilihat orang, bukan di hati. Ibarat seorang tahanan yang dinyatakan bebas bersyarat. Ia bukan berarti bebas sepenuhnya, sebab namanya sebagai orang tahanan masih tercatat di lembaga permasyarakatan. Berbeda dengan orang yang benar-benar dinyatakan bebas. Ia tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan lembaga permasyarakatan tersebut. Tetapi apa jadinya jika orang yang telah dibebaskan secara penuh masih bersikap seperti orang yang dibebaskan secara bersyarat? Tentunya ia akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan yang semu. Jadi, jangan sampai statement di atas bisa diubah seperti ini. Sorga adalah milik pusaka orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang mana? Sebab Anda sepertinya tidak mewarisinya. Merdeka? Merdeka dari apa? Hidup masih gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Sudah berapa lama dimerdekakan oleh Tuhan? Kok tidak ada perubahan yang signifikan? Oleh karenanya, jika kita sudah yakin bahwa kita adalah orang merdeka, hiduplah dengan benar, baik dalam perkataan maupun tingkah laku kita. Tunjukkan bahwa kita tidak lagi berada di bawah penjajahan kuasa gelap. Hal ini penting supaya orang tidak mentertawakan kita. Sebaliknya, hal ini akan menjadi kesaksian bagi mereka yang belum merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, aku bersyukur untuk kemerdekaan dari kuasa gelap yang telah kuterima. Mampukan aku untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.